Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasanya saya akan sedikit mereview buku The History of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Mata kuliah Tafsir Kajian Tarikh Al-Quran. Mata kuliah Kajian Tarikh Al-Quran. Selanjutnya pada bab ini yaitu bab ke-6 sampai review dari bab 6 sampai bab 7. Baik, langsung saja, yaitu bab 6 yaitu kodifikasi Utsman bin Affan, pengumpulan kedua Zaid ibnu Thabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu riwayat versi mayoritas dan riwayat versi, dan yang kedua riwayat versi minoritas. Jadi riwayat-riwayat yang dikelompokkan itu yang pertama ada versi mayoritas dan yang kedua versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya literatur. Mulai dari hadis tafsir Al-Quran sampai karya-karya kesejarahan maksudnya. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas ibnu Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Al-Zuhri dari Anas ibnu Malik yang mengatakan kepadanya Hudzaifah ibnu Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin kedudukan Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Amerika dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, Wahai Amir al-Mu'minin, selamatkanlah umat Islam sebelum mereka bertikai tentang kitab, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu. Jadi Hudzaifah ibnu al-Yaman mengatakan kepada Amirul Mukminin, yaitu kepada sahabat Nabi Utsman bin Affan, mengatakan supaya menyelamatkan tentang penduduk yang bertikai. Maksudnya Hudzaifah ibnu al-Yaman itu mengatakan kepada Khalifah Utsman supaya memikirkan atau cara
supaya jangan terjadi pertikaian mengenai tentang kitab, supaya jangan terjadi seperti pada zaman-zaman dahulu, seperti pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Kemudian sahabat Utsman menanggapinya, yaitu dengan mengirimkan pesan kepada Hufzaifah ibnu al-Yaman, yaitu mengirimkan pesan yang isinya, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu. Selanjutnya, sehingga setelah Utsman bin Affan mengirimkan utusan kepada Hafsah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Hafsah mengirimkan suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid ibnu Thabit, Abdullah ibnu al-Zubair, Sa'id ibnu al-As, dan Abd ar-Rahman ibnu al-Harith ibnu Hisam, dan memerintahkan mereka untuk menyalinkan menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada ketiga orang Quraisy dalam tim itu, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Mereka mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil menyalin suhuf itu menjadi beberapa mushaf, Khalifah Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kodeks dibakar habis. Jadi menurut saya Khalifah Utsman itu menyuruh sahabatnya Hufza, ya, ketika menyuruh untuk dikumpulkannya suhuf atau mengirimkan kepadanya suhuf yang ada di tangannya, yaitu Hufzaifah. Lalu sahabat Utsman membentuk suatu tim untuk memperbanyak suhuf atau lembaran-lembaran Al-Quran untuk dijadikan satu. Lalu setelah dijadikan satu dan diperbanyak, lalu sahabat Utsman mengirimkannya kembali ke tiap-tiap provinsi. Baik, selanjutnya yaitu poin penyebaran mushaf Utsmani. Telah dikemukakan pada poin ini penyebaran mushaf Utsmani. Setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja yang ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebutkan 5 eksemplar dan menambahkan kota Madinah ke jajaran 4 kota di atas. 4 kota di atas yaitu Kufah, Basra, Damaskus, dan Mekah. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya
dan sisanya satu eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam, mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sizirtani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar serta menambahkan kota Yaman dan Basra ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Pemusnahan mushaf dan fragma non-Utsmani, yaitu mushaf yang bukan salinan atau pengumpulan pada masa Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pemusnahan mushaf dan fragma non-Utsmani. Menurut sebagian riwayat di atas, dilakukan dengan merobeknya qaraq atau sinonimnya syaqq dan mazaq. Tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekan tentunya masih bisa disalahgunakan. Kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan dilakukan dengan membakarnya, haraqah, dan dengan demikian tidak tertinggal sesuatu pun. Boleh jadi bahwa riwayat pertama ini secara sengaja atau tidak telah mengalami penyimpangan dalam proses transmisi tertulisnya, karena kata merobek dan membakar dalam kedua riwayat itu jelas didasarkan pada kerangka konsonantal yang sama, dan perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya satu titik diakritis di atas huruf pertama. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu varian-varian mushaf Utsmani. Varian-varian mushaf Utsmani ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid Fadlai Al-Quran dan karya Abu Amr Al-Dani Al-Muqni Al-Marifa' Marsumi Musahif Al-Amsar. Daftar varian yang diungkapkan dalam kedua karya ini pada prinsipnya saling menguatkan sehingga memperkuat derajat kepercayaan terhadap kandungannya. Bengskaiser telah menghimpun varian-varian yang ada dalam kedua karya tersebut ketika membahas tentang varian mushaf Utsmani. Uraian dalam paragraf-paragraf berikut didasarkan pada himpunan yang dibuat Bengskaiser. Dalam surat 2 ada 2 varian yang direkam. Pertama adalah yang terdapat pada permulaan, di mana mushaf di Damaskus menyalin kata sebagaimana terus dalam mushaf lain. Selanjutnya, poin yang keempat, karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf. Suhuf itu yaitu lembaran-lembaran mushaf yang disebut dengan suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya, murattaban lil suwarihi,
Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi. Utsman mengkodifikasi Al-Quran, menyusun al-lafah dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang dan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek. Jadi kodifikasi Utsman mengkodifikasi Al-Quran, yaitu menyusun atau al-lafah dan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang yang lainnya, dan mengumpulkan surat-surat pendek dengan surat-surat pendek lainnya. Berbagai gagasan di atas menunjuk kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf mereka, antara lain Ibnu Mas'ud dan Ubaid. Pengecualian untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah Mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis hanya di 2 tempat dalam Mushaf Utsmani. Prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasi. Pertama adalah surat pendek Al-Fatihah, atau surat yang ke-1, yang ditempatkan paling awal di depan surat paling panjang, yaitu surat Al-Baqarah, tetapi penempatannya paling populer yakni Al-Fatihah, yang artinya pembuka, bisa memberi indikasi tentang penerapannya pada urutan pertama. Kedua adalah penempatan surat terpendek, surat 108, bukan pada penghujung mushaf. Penjelasan tentang penempatan surat tersebut yakni dikemukakan sejauh ini tidak begitu memuaskan dibandingkan penempatan surat Al-Fatihah. Kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.